Bapak Ibu saudari-saudaraku yang terkasih, salah satu doa yang sering dilakukan oleh orang Katolik itu adalah doa malaikat Tuhan. Setiap jam 6, setiap jam 12, dan jam 6 sore. Tetapi kadang saya merasa ragu. Sebenarnya kalau umat itu berdoa malaikat Tuhan, judulnya kan malaikat Tuhan. Fokusnya lebih ke Bunda Maria apa ke malaikatnya? Ya kan? Kalau hari ini kita merayakan peringatan malaikat pelindung, saya tuh kadang bertanya-tanya, umat tuh kadang romo jam 12 berdoa. Tapi dalam hati saya, yang Anda fokuskan itu malaikatnya atau Bunda Marianya? Karena isinya rata-rata itu isi tentang Bunda Maria, ya kan? Dan salam Maria. Tetapi judul doa itu adalah doa malaikat Tuhan. Nah, nanti saya akan memberikan sedikit bagaimana keterkaitan antara Bunda Maria dengan pengalaman malaikat Gabriel yang menghampirinya. Tetapi kesan saya begini, kalau kita merayakan malaikat-malaikat pelindung, tadi saya sudah berkhotbah di depan anak-anak. Saya bertanya sama mereka, mana yang sering kalian rasakan kehadirannya? Kehadiran setan atau kehadiran malaikat? Ya kan? Pasti setan. Dan film-film jarang mengeksplor tentang malaikat, itu jarang. Contoh yang sekarang umat Lauren lagi rame tuh ya, Romo sudah nonton film Kuasa Gelap? Saya nggak akan nonton film itu karena bagi saya ya kurang aja gitu. Menurut saya ada yang kurang, karena film itu lebih judulnya aja kan kuasa gelap gitu ya. Kenapa bukan kuasa Tuhan gitu ya? Tapi yang ditonjolkan kuasa gelap ya. Harusnya kan kuasa Tuhannya yang lebih ditonjolkan. Tetapi malah kuasa gelap ya, mungkin itu strategi marketing atau apa, karena orang yang biasanya berbau-bau mistis begitu, orang senang untuk menyaksikannya. Nah, Bapak Ibu saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara tentang malaikat, saya sendiri belum pernah melihat malaikat itu seperti apa. Saya hanya melihatnya ya gambaran-gambaran di TV atau apa yang digambarkan di dalam kitab suci, dan saya yakin bahwa malaikat itu ada. Gimana Romo kok bisa yakin? Saya yakin karena Yesus yang ngomong. Kalau Yesus nggak pernah menyinggung soal malaikat, mungkin saya ragu. Tetapi hari ini kan Yesus ngomong secara jelas bahwa ingatlah, jangan menganggap rendah dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepada malaikat mereka. Nah, itu terucap dari bibir Yesus. Maka saya yakin makhluk yang bernama malaikat itu, makhluk surgawi itu memang ada. Tetapi apakah saya pernah melihatnya? Saya belum pernah melihatnya gitu ya. Paling saya hanya mendengar anak-anak muda itu kadang kalau gombal kan pakai kata-kata malaikat. You are my little angel. Padahal malaikat kayak apa belum pernah lihat gitu. You are my little angel gitu ya. Angel gundulmu gitu. Jangan mau makanya ibu-ibu kalau digombalin dengan malaikat itu ya, you are my little angel. Emang pernah melihat malaikat atau belum kan itu. Tetapi yang menarik adalah dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, figur malaikat itu selalu ada. Contoh, dari sejak Adam dan Hawa sudah ada figur malaikat. Lalu juga Abraham ada figur malaikat. Keledai siapa? Keledai siapa? Ada dalam kitab suci. Iya, keledai titik-titik. Saya juga jadi lebih blank gitu ya. Iya, Biliam itu yang melihat kehadiran malaikat. Di perjanjian baru sampai Wahyu juga ngomong soal malaikat. Yusuf, Maria mengalami pengalaman tentang malaikat. Dan malaikat pasti menyampaikan pesan tertentu kepada orang yang ditujunya. Pesan-pesan itulah yang sebenarnya bukan pesan untuk pribadi itu saja, tetapi pesan yang ditujukan untuk keselamatan umat manusia.
Maka Bapak Ibu saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita mau merenungkan malaikat, sebenarnya adalah pertanyaannya, sedekat apakah kita dengan figur malaikat ini? Jangan-jangan kita tidak pernah berdevosi kepada malaikat. Kan ada doa malaikat Mikael, ada doa malaikat Rafael, ada doa malaikat Gabriel. Itu pernah didoakan atau enggak? Saya yakin tidak. Tapi kalau misalnya Anda berada dalam situasi sakit, berdoa kepada malaikat Rafael. Kalau Anda berada dalam situasi yang takut ataupun merasa begitu ngeri gitu ya, merasa ada yang terganggu, berdoalah kepada malaikat Mikael. Kalau Anda ingin mewartakan sesuatu yang baik, berdoalah kepada malaikat Gabriel. Kalau Anda perhatikan saya kalau mau berkhotbah di hari Minggu, saya selalu sujud ke tabernakel, itu saya mohon kepada malaikat Gabriel supaya memakai lidah saya dalam menyampaikan kabar gembira kepada umat. Itu devosi saya secara setiap kali saya ingin menyampaikan sesuatu apapun, mau ngajar, mau apapun, terutama ketika saya berbicara di depan umat, saya selalu di dalam hati malaikat Gabriel tolong dampingi saya. Itu secara pribadi. Silakan Anda menemukan cara-cara tersendiri gimana caranya kita berdevosi kepada malaikat-malaikat agung ini. Nah teman-teman, saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan ajakan seperti ini. Mari kita segarkan kembali ingatan kita akan malaikat-malaikat pelindung ini. Kalau misalnya kita tidak punya pengalaman tentang hal itu, maka sediakanlah diri Anda untuk mempunyai karakter seperti malaikat-malaikat agung itu. Jadilah malaikat-malaikat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Bisa jadi kamu menjadi penyembuh. Penyembuh itu bukan hanya sakit aja, tetapi dengan mendengarkan keluh kesah, dengan mendengarkan penderitaan sesamamu, kamu menjadi penyembuh hatinya. Bisa jadi kamu menjadi orang yang menegur. Kalau ada yang salah, tegurlah. Misalnya anak-anak ngomongnya udah mulai kasar-kasar macam-macam, tegur anaknya. Jangan ngomong kayak gitu sembarangan di depan umum. Karena anak-anak kan seringkali ngomongnya kan kacau sekarang gitu ya. Mau di depan siapapun janjing-janjing itu kita dengar gitu ya. Janjing-janjing gitu ya. Mau di depan romo juga mereka tetap aja gitu ya. Tidak sadar gitu. Kalau ada sesuatu yang sudah mulai tersesat dari sesama kita, jadilah malaikat yang menegur dan menarik kembali orang kepada Tuhan. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, pesannya hari ini sudah sangat jelas. Pertama, jadilah malaikat-malaikat bagi sesama. Lalu yang kedua, kehadiran malaikat itu selalu membuat kejutan. Maria ketika disamperi oleh malaikat Gabriel terkejut dia. Tetapi Bunda Maria menyerahkan keterkejutannya itu sehingga dia mampu mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Maka di awal bulan Rosario ini saya ingin mengajak Anda, yuk 1 bulan kita merenungkan apa sih kejutan-kejutan yang diberikan Tuhan dalam pengalaman hidup kita. Hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Hidup itu kadang kita merasa fisik kita baik-baik saja, padahal kondisi fisik kita tidak baik-baik saja. Hidup itu kadang hari ini penuh dengan tawa, besok penuh dengan air mata. Maka silakan 1 bulan ini saya mengajak Anda semua, mari kita renungkan kejutan-kejutan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Paus Fransiskus itu mengatakan kepada kita semua, persis pada waktu merenungkan Bunda Maria, dia mengatakan, terbukalah pada kejutan-kejutan yang diberikan Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa sama seperti dia mendampingi Maria. Aku senantiasa menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Maka silakan Anda flashback, mulai dari masa kecil atau masa remaja atau masa dewasa. Apa sih kejutan-kejutan yang diberikan Tuhan? Pengalaman-pengalaman itu kalau dilihat pasti akan memberikan sesuatu yang sangat kaya. Tetapi kalau pengalaman kejutan-kejutan seperti itu tidak pernah kita renungkan, tidak pernah kita punya,
maka kita akan melewati kehidupan ini secara kronologi saja. Tapi kalau kita sungguh-sungguh benar-benar mau kaya dalam hidup ini, maka kita harus berani menatap sedikit demi sedikit kejutan-kejutan yang diberikan Tuhan kepada kita. Hanya ada dua kemungkinan kalau kita mengalami pengalaman keterkejutan. Satu, kita mengubah Tuhan. Satunya lagi, iman kita semakin didewasakan. Silakan kita merenung selama 1 bulan ini. Bunda Maria sudah mengalami pengalaman keterkejutan itu. Ketika dia menerima kabar dari malaikat Gabriel, dia kaget karena dia diminta untuk menjadi Bunda Allah. Tetapi apakah selesai sampai di situ? Enggak. Ketika ke Bait Allah ketemu Simeon ngomong, sebuah pedang akan menembus jantungmu, menembus hatimu. Ketika bertemu dengan Elisabeth juga ketemu. Elisabeth, siapakah ibu Tuhanku sehingga engkau mengunjungi aku? Dan yang paling ironis adalah keterkejutan dia harus memohon jenazah anaknya sendiri yang dibantai dalam penyaliban. Silakan Anda merenungkan bersama dengan Bunda Maria pengalaman transisi ataupun pengalaman kejutan-kejutan yang kadang mengubah kita, yang kadang mengasah iman kita, tetapi kadang juga membuat kita menjadi tergopoh-gopoh imannya untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Semoga dalam perayaan Malaikat Agung ini dan bersama dengan Bunda Maria kita membawa seluruh pengalaman hidup kita, entah duka, entah suka. Pengalaman kejutan-kejutan seperti itu adalah pengalaman yang mendewasakan hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, sekarang, selalu, dan sepanjang segala